Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Toto Cahyo Purniawan dalam kegiatan pembelajaran kelas 8 ya, terutama berkaitan dengan bab 3. Alhamdulillah, ini pembelajaran kita laksanakan meskipun dalam kondisi PJJ. Semoga nanti kalian terutama kelas 8 bisa mengambil gitu ya apa yang Pak Toto sampaikan tentang materi IPS kelas 8 ini. Untuk pertemuan kali ini Pak Toto ingin menyampaikan gitu ya, menyampaikan tentang yaitu penguatan ya, penguatan ekonomi maritim dan agrikultur ya di Indonesia. Nah, apa nanti isi materinya? Kita simak bersama-sama di video berikut ini. Silahkan. Kembali lagi bersama saya Cendekiawan dalam pelajaran Ekonomi Maritim dan Kelautan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang perdagangan antar negara, meliputi ekspor dan impor. Masih ingatkah kalian apa itu ekspor dan apa itu impor? Ekspor adalah menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Sekali lagi, ekspor adalah menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Coba perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah pelabuhan milik Indonesia. Barang-barang ekspor itu dikirim dengan kapal dari pelabuhan Indonesia ke negara lain. Dari Indonesia, kemudian kapal itu tadi membawa barang-barang ekspor menuju ke negara Vietnam. Kapal yang membawa barang ekspor Indonesia tersebut kemudian tiba di pelabuhan negara milik Vietnam. Itulah yang disebut dengan ekspor. Contoh dari ekspor. Selain ekspor, ada lagi yang namanya impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi kalau ekspor tadi itu menjual, sekarang jika impor itu adalah kegiatan membeli barang. Contoh impor, ini misalkan barang-barang impor pesanan Indonesia dibawa menggunakan kapal dari pelabuhan milik negara Vietnam. Dari Vietnam, kemudian kapal itu berlayar hingga sampai ke negara kita, negara Indonesia. Setelah berlayar mengarungi lautan, kapal yang membawa barang-barang pesanan milik Indonesia kemudian tiba di pelabuhan negara Indonesia. Itulah yang disebut dengan impor. Untuk dapat menunjang kegiatan perdagangan tersebut, maka kita harus memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Coba sekarang kalian renungkan apa saja potensi yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia. Coba kita perhatikan peta Indonesia berikut ini. Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga memiliki wilayah laut yang sangat luas.
Nah, wilayah laut yang sangat luas inilah menjadi potensi yang besar bagi Indonesia. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, di dalamnya terdapat beraneka ragam jenis ikan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kita akan melihat kehidupan bawah laut Indonesia. Nah, ini adalah kehidupan bawah laut Indonesia. Ada ikan hiu, ikan paus, ikan tuna, dan berbagai jenis ikan yang hidup di dalam laut Indonesia. Potensi kelautan yang begitu besar yang dimiliki oleh Indonesia tentu menjadi nilai tambah yang harus dimanfaatkan untuk dapat bersaing dalam perdagangan antar negara. Maka dari itu, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ekonomi maritim dan kelautan. Ada yang sudah tahu apa itu ekonomi maritim dan apa itu ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan adalah pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil laut untuk kegiatan ekonomi. Jadi kuncinya adalah pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil laut. Jadi hasil laut itu dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Itulah yang dimaksud dengan ekonomi kelautan. Selain ekonomi kelautan, ada juga yang namanya ekonomi maritim. Kalau tadi pemanfaatan sumber daya alam, itu ekonomi kelautan. Kalau ekonomi maritim, itu adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri perkapalan dan transportasi kapal. Jadi kuncinya adalah industri perkapalan dan transportasi kapal. Semua yang berhubungan dengan perkapalan itu disebut dengan ekonomi maritim. Contoh di samping ini adalah galangan kapal atau tempat untuk membuat kapal. Selain itu, ada juga kapal untuk pengangkut orang. Jika kalian pernah pergi ke Jakarta atau ke Pulau Jawa, kita akan menyeberang dengan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Bakahuni menuju Pelabuhan Merak yang ada di Jakarta. Selain kapal pengangkut orang, ada juga yang namanya kapal pengangkut barang. Seperti tadi, barang ekspor dan barang impor itu dibawa menggunakan kapal pengangkut barang atau kapal kargo. Sungguh besar potensi ekonomi kelautan dan kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kondisi ekonomi maritim dan kelautan Indonesia pada saat ini. Yang pertama, kondisi ekonomi kelautan. Kondisi ekonomi kelautan Indonesia. Kondisinya itu nelayan banyak mencari ikan di laut. Ada juga illegal fishing. Kemudian nelayan-nelayan Indonesia itu masih banyak yang miskin. Hasil laut yang ditangkap oleh nelayan tadi itu bisa langsung dijual, bisa juga diolah menjadi ikan asin atau diolah menjadi terasi. Selain diolah, ikan-ikan tadi juga bisa diekspor. Ini adalah berbagai jenis ikan ekspor. Ikan tuna, ikan kerapu, ikan kakap yang sangat laris dan diminati oleh negara lain. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim Indonesia. Kondisi ekonomi maritim. Sektor pelayaran. Ada pelayaran untuk mengangkut orang, ada juga pelayaran untuk mengangkut barang. Kalau pengangkut orang itu tadi contohnya kapal feri. Kemudian kalau kapal pengangkut barang itu adalah kapal yang di atas tuh yang besar, untuk mengangkut barang-barang ekspor dan impor biasanya. Jadi ada dua sektor, kapal orang dan kapal barang.
Kondisi angkutan barang. Kita bahas pertama itu angkutan barang. Pelabuhan yang dimiliki Indonesia belum mampu menampung kapal-kapal besar. Kalau kapal pengangkut barang itu kapalnya besar-besar. Kemudian kapal besar tadi itu masih banyak kapal milik orang asing. Ternyata Indonesia belum banyak memiliki kapal pengangkut barang sendiri. Kapal pengangkut barang itu masih banyak dimiliki oleh orang asing. Kondisi kapal angkutan orang. Nah, kapal angkutan orang ini kondisinya banyak yang sudah tua. Jika sudah tua, waktu tempuhnya itu lama. Selain waktu tempuh yang lama, sering terjadi kecelakaan, kapal menjadi tenggelam. Ya, kalian sudah menyimak materi kelas 8 pada pagi hari ini, yaitu materi tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Semoga apa yang Pak Toto sampaikan ya bermanfaat, dan jangan lupa untuk mempelajari materi tersebut silahkan kalian menggunakan buku paket yang sudah ada, dan juga silahkan menggunakan Google ya untuk mencari materi atau tambahan materi tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Demikian yang Pak Toto sampaikan. Akhirul kalam, tetap semangat dalam belajar meskipun PJJ, tetap jaga protokol kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upatsika Jaya, prestasi nyata, pinter ngaji, terampil IT.